Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua bukan pingin ngebahas ROG Ally, bukan. Ini cuman pajangan aja sebagai teaser. Kalau itu tandanya gua bakalan nge-review ROG Ally full ya nanti ya untuk dibahas jauh lebih lengkap lagi dari video-video gua sebelumnya. Karena gua udah ada 2 video mengenai ROG Ally. Pertama itu gua udah hands on pertama kali ya, first impressionnya. Terus di Computex juga gua ngebahas lagi dari segi keunggulan dari Windows itu seperti apa untuk handheld seperti ini. Tapi nanti kelebihan dan kekurangannya yang gue rasain experience-nya gimana itu bakalan ada di full reviewnya. Di video kali ini gue nggak pingin membahas ROG Ally, tapi gue pingin membahas nih semua yang ada di sini nih, yaitu adalah NVMe SSD, khususnya adalah NVMe SSD eksternal. Ini juga sebagai jawaban dari kalian yang bertanya-tanya ke gue lupa ada yang nanya di YouTube atau di Instagram gitu dan menarik kayaknya buat dibahas. Yang penasaran gimana caranya gue bisa ngetes segitu banyaknya game, mungkin bisa 5-10 game, mungkin hampir 10 game gitu ya. Belum lagi termasuk software-software productivity yang gue tes, mungkin kalau gue lagi ngetes laptop atau mungkin nanti ngetes ROG Ally ini gitu. Itu gimana ngetesnya semisal laptopnya SSD-nya 512 GB, sementara untuk game aja itu sekarang bisa makan storage hingga 100 atau bahkan 120 GB per game. Jadi kalau misalkan laptopnya itu 512 GB, mungkin gue cuma bisa install 3 atau 4 game aja. Gimana caranya gue bisa ngetes banyak game? Ya tentunya dengan NVMe SSD eksternal. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan enclosure. Sejauh ini ada 2 yang gue gunakan. Yang pertama itu adalah dari Samsung, yaitu T7 Shield. Ini gue waktu itu dikasih sama Samsung sih. Kalau beli gue kayaknya agak-agak kurang rela juga karena ini 1,7 juta rupiah untuk 1 TB. Ini bukan enclosure, tapi ini langsung NVMe SSD eksternal. Jadi nggak bisa digonta-ganti lagi. Enaknya ya ini dia empuk, dibawa kemana-mananya juga ringan, gampang gitu. Tapi gue lebih sering pakai enclosure dari ROG. Waktu itu gue sempat dikasih sama ROG. Kalau beli juga ini gue kayaknya masih agak mikir-mikir karena harganya 1 juta rupiah, sekitar 800 sampai dengan 1 juta rupiah. Tapi ini enclosure emang enak banget karena dia screwless. Untuk dibuka cangkangnya ini nggak perlu pakai baut-baut lagi, ngebuka-buka baut lagi. Udah ada heatsinknya, habis itu udah ada thermal padnya juga. Dan untuk kabel yang disediakan itu nggak cuma USB Type-C ke Type-C aja, tapi ada USB Type-C ke Type-A juga untuk USB 3.2-nya. Dan bisa digantung juga gitu di tas, jadi lebih mudah untuk dimaling sama orang. Maksudnya lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Dan ini juga ringan gitu, bahkan kayaknya lebih ringan ini daripada ini. Dan performance-nya juga cukup bagus, tambah lagi ada RGB-nya. Nah, sekarang gua punya TUF Gaming A1 NVMe SSD enclosure juga. Ini dari Asus. Dan semua NVMe SSD yang ada di sini ini bisa gue gunakan untuk ngisi library game gue. Jadi biasanya gue menempatkan gamenya itu memang di SSD yang justru bukan SSD yang bagus bisa dibilang. Ini adalah SSD untuk testbed gue yang biasa gue pakai 980 Pro sama Acer AS2280 Q4U ya. Sama ada di dalam sini sih ada 980 polos juga 1 TB ya. Nah ini yang biasa gue gunain di dalam PC testbed. Tapi untuk NVMe SSD eksternalnya, untuk enclosure, gue selalu menggunakan NVMe yang kelasnya itu menengah, bahkan kelas entry gitu. Kenapa gue menggunakan SSD yang murah seperti ini? Jawabannya tentu adalah limitasi dari enclosure itu sendiri. Nah misalkan nih ya, kayak si TUF Gaming A1 ini, ataupun ya si ROG ini ya, enclosure-nya. Karena semua itu untuk batasan speed-nya mirip-mirip, semuanya itu ada di USB Type-C 3.2 dengan rating 10 Gbps. Rating 10 Gbps itu belum mencapai angka NVMe PCIe Gen 4 yang sekarang udah bisa tembus di 7 GB per second. 10 Gbps ini 10 gigabit ya, jadi sebenarnya ratingnya itu kurang lebih sekitar 1 GB per second. Kurang lebih seperti itu. Ya jadi sebetulnya kecepatannya itu hanya setara dengan NVMe PCIe Gen 3 kali 2. Jadi sebetulnya dengan kalian menggunakan NVMe enclosure seperti ini, kalian sebetulnya nggak perlu beli NVMe SSD yang mahal-mahal banget. Justru gue lebih setuju kalian invest ke enclosure yang rada bagus build quality-nya seperti TUF Gaming A1 ini. Habis itu kalian beli NVMe-nya yang murah aja, yang QLC juga nggak apa-apa. Bahkan sekarang kayak harga NVMe PCIe Gen 4 ya, yang si
Crucial P3 Plus nih ya, ini gue beli di Taiwan. Ini kurang lebih harganya sekitar 720.000 untuk 1 terabyte-nya doang. Gue yakin di Indonesia juga udah banyak NVMe PCIe Gen 4 1 terabyte yang QLC dan harganya udah masuk di 700 ribuan. Pasti udah banyak. Di Indo sih ini belum turun ya harganya, masih di sekitar 900 ribuan. Tapi gue beli di Taiwan cuma 720.000 kalau di pindahin ke rupiah gitu kursnya. Nah, kenapa gue merekomendasikan pakai NVMe yang murah aja kayak QLC? Biasanya permasalahan dari NVMe SSD QLC ini apa sih? Operating temperature, kalau misalkan sampai ke 55 derajat, dia sequential speed-nya turun. Lalu speed-nya lagi turun sampai ke random 4K-nya juga bahkan ikutan turun kalau kapasitasnya udah sekitar 90 atau 95%. Permasalahannya itu. Nah, masalahnya di mana kalau misalkan kalian pakai NVMe enclosure seperti ini? Temperaturnya belum turun, kalian udah dapat batasan kecepatan. Kapasitasnya belum penuh pun, kalian udah dapat batasan kecepatan. Jadi, menurut gua, nggak salah kalau misalkan kalian pakai NVMe SSD yang QLC karena harganya murah, dan kalian pakai enclosure yang agak mahal karena build quality yang bagus. Apalagi ini bakalan dibawa kemana-mana. Seperti si TUF Gaming A1 ini, dia udah punya standar military grade yang udah tersertifikasi. Jadi ini beda banget bahkan sama yang ROG. Ini berat banget. Kalau misalkan gua ketok aja, ini berasa banget kalau ini kayak kita kayak lagi bawa heatsink SSD-nya langsung gitu. Jadi ini berat banget. Tapi memang nggak ada area-area yang soft touch gitu. Jadi kalau misalkan ini jatuh, kayak misalkan gua ini udah buat tes, gua ketok-ketok gitu. Gua ketok-ketok kayak gini, dia tuh lama-lama ya bakalan ada cowak-cowaknya gitu di pinggir-pinggirnya ya. Karena yang nggak ada soft touch-nya. Beda sama yang si ROG ini, dia tuh pinggiran-pinggirannya tuh soft touch. Jadi cara memproteksinya itu memang agak beda. Mungkin mau nunjukin kalau ini tuh bener-bener tough gitu ya. Dan untuk ini juga udah tahan air dan udah IP68 juga ya. Jadi kalian kalau misalkan nggak sengaja kehujanan, ditaruh di tas gitu terus ngerembes, ini nggak perlu khawatir lagi. Makanya di sini sebenarnya ini bakalan jadi plus minus ya, karena dengan adanya IP68 di sini untuk bukaannya juga dia pakai kunci L gitu, nggak screwless seperti si ROG ini ya. Jadi memang agak sedikit merepotkan kalau kalian pingin gonta-ganti NVMe SSD. Kayak skenario penggunaan gue sehari-hari lah yang oke, ini SSD buat Steam, ini SSD buat khusus untuk Ubisoft gitu, gara-gara ya masing-masing launcher tuh game library-nya banyak gitu. Jadi ya kerepotannya hanya di situ aja sih. Dan kabel yang didapetin di A1 ini dia cuma kabel USB Type-C ke Type-C aja. Kalau rating dan controller sih sebenarnya dengan enclosure yang murah-murah gitu ya, mungkin kelas 200 ribuan sampai dengan 350 ribuan, sebetulnya mirip-mirip. Yang membedakan memang adalah build quality. Kayak misalkan yang 200 ribuan, dia dikasih thermal pad, tapinya ya heatsinknya nggak proper, kayak gitu. Yang 350 ribuan juga kayak gitu. Sama paling bedanya lagi adalah di bagian PCB untuk controllernya ya. Karena biasanya kalau yang udah harganya cukup tinggi, itu dia pakai PCB yang bagus-bagus. Kayak pakai PCB yang udah warna hitam lah, habis itu juga lebih rapi secara build quality-nya. Untungnya sih si TUF Gaming A1 ini, dia harganya menurut gue masih masuk akal karena masih ada di 600 ribuan. Beda sama yang ROG ini karena bedanya ini jauh banget. Ini bisa sampai 1 juta gitu. Dan untuk kecepatannya, kualitasnya juga menurut gue masih sama-sama aja kayak yang ROG. Ini juga udah bisa tembus di 1 GB per second. Untuk random 4K-nya itu di sekitar 70 sampai dengan 100 MB per second untuk write-nya. Dan itu nggak masalah banget ya apabila kalian menggunakan NVMe SSD QLC ini. Gitu. Kalaupun kalian mikirin soal TBW dari NVMe SSD-nya, SSD eksternal seperti ini gua rasa bakalan digunain lebih banyak untuk read-nya ketimbang write-nya. Contohnya kayak gua yang udah nge-save library game, ya ini biasanya bakalan dicolokin untuk testbed atau untuk laptop reviewan. Kalau gua mau ngejalanin game, ya gue tinggal colokin aja dan tinggal jalanin aja. Tips juga nih ya buat kalian yang misalkan mau mainin game lewat Steam gitu, contohnya kalian install dulu Steam-nya ke NVMe SSD eksternal yang kalian inginkan, dan gamenya juga ditaruh di situ. Nanti kalian tinggal cabut aja NVMe SSD-nya, dan kalau mau mainin tinggal buka launcher Steam-nya aja. Itu nggak perlu file backup lagi, jadi nggak makan waktu. Tinggal colokin, buka Steam-nya, udah bisa dijalanin gamenya. Jadi itu bakalan menghemat waktu banget. Dan untuk kecepatan loading di gamenya sendiri nggak berbeda jauh seperti kalian menggunakan NVMe PCIe Gen 3 ataupun Gen 4, karena kebanyakan yang digunakan itu adalah kecepatan random 4K, yang dimana kecepatan random 4K ini memang cenderung kecil. Ya NVMe PCIe Gen 4 aja masih banyak yang di 100-an kok ya, untuk kelas-kelas entry seperti ya si Crucial P3 Plus, atau mungkin si Cube Gaming ini, WD Blue gitu ya, terus apalagi PNY,
seri berapa lah gue lupa, Adata juga udah ada kalau nggak salah yang 700 ribuan kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah ketika kalian menggunakan NVMe enclosure seperti ini. Tentunya gue nggak bisa ngerekomendasiin kalau kalian ya pakainya hanya sekedar di rumah dan kebutuhannya nggak ada untuk bawa-bawa storage kenceng yang bisa dibawa pergi kemana-mana gitu ya. Untuk si TUF A1 ini dari segi kualitas kecepatan udah cukup oke, dan bahkan untuk temperatur itu juga cukup oke. Jadi nggak ngebikin si NVMe SSD P3 Plus ini juga jadi semakin turun kecepatannya gara-gara temperaturnya. Bahkan gue nggak menemukan temperatur di 50 derajat sekalipun untuk si Crucial P3 Plus saat menggunakan si TUF Gaming A1 ini. Kalau dibandingin kecepatannya dengan versi ROG atau dengan T7 Shield, kecepatannya sama-sama aja. Jadi kesimpulan dari gue adalah jika kalian pingin menggunakan NVMe SSD eksternal, gue lebih merekomendasikan menggunakan enclosure tentunya ketimbang kalian menggunakan SSD eksternal langsung seperti ini. Karena ini lebih mahal. Bayangin aja kalau misalkan kalian katakanlah pakai TUF Gaming gini ya, sekitar 600 ribuan, terus kalian beli NVMe SSD yang 1 TB, itu harganya udah sekitar 700 ribu sekarang. NVMe SSD itu kalian cuma keluar sekitar 1 jutaan, gak nyampe 1,5 juta rupiah gitu ya. Mungkin kalau kalian hoki dapat NVMe PCIe Gen 3 yang mungkin harganya udah lebih murah dari ini, ya mungkin 1 juta udah dapat gitu. Sementara kalau misalkan kalian beli T7 Shield, kalian perlu ngeluarin 1,7 sampai 1,8 juta rupiah untuk NVMe SSD eksternal. Memang ada opsi untuk enclosure yang lebih terjangkau daripada si TUF Gaming A1 ini. Harganya sekitar 200 ribu, bahkan ada yang di bawah 200 ribu, tapi itu USB Type-C-nya mentok di 5 Gbps. Itu akan semakin bottleneck lagi dan semakin percuma menurut gua. Jadi kalau mau spending, kalaupun kalian ngerasa 600 ribuan masih terlalu kemahalan untuk TUF Gaming A1, kalian bisa spending untuk enclosure yang mungkin harganya sekitar 200 atau 300 ribuan menurut gua. Dan tentu kalau misalkan kalian mau ngincernya yang ini harganya udah ketinggian banget. Nanti juga di ROG Ally ini untuk ekspansi storage-nya, karena ini cuma 512 GB, gua nggak ngeganti NVMe SSD-nya, tapi ya gue colokin aja ini. Karena kalau pakai SD card, takut meleleh. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Supri dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.